Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di eh, mata kuliah Usul Keluarga. Eh, Pada hari ini kita akan membahas beberapa hal. Namun sebelumnya jangan skip video ini karena nanti di pertengahan atau di akhir video akan ada arahan untuk tugas teman-teman di Syam Oke. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir secara virtual di uh, Zoom, tentunya dengan aplikasi Syam Oke dan di mata kuliah Sosial Keluarga. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai suatu hasanah. Nah, untuk hari ini di topik yang ketiga ini kita akan membahas tentang eh, peranan keluarga dalam lingkungan sosial dan hukum. Pembahasan mengenai peranan keluarga sebenarnya akan dilakukan dengan tentunya menggunakan pendekatan sosiologi dan pendekatan hukum. Seperti tadi topik pada hari ini adalah peranan keluarga dalam lingkungan sosial dan hukum. Tentunya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologi dan ilmu hukum. Artinya bagaimana nanti kita akan menjelaskan masalah-masalah yang akan kita bahas, atau masalah itu akan dipergunakan konsep-konsep dasar yang lazim dipergunakan dalam sosiologi, dalam kajian sosiologi dan kajian hukum. Nah, seperti yang kita ketahui, pendekatan secara sosiologis sebenarnya bertitik tolak pada pandangan bahwa manusia secara pribadi itu senantiasa mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia-manusia yang lain. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis itu bertitik tolak pada bagaimana bentuk atau proses-proses interaksi yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Di mana hal tersebut adalah ketika kita menggunakan pendekatan sosiologis, hubungan yang terjadi dalam proses interaksi itu merupakan hubungan antara pribadi maupun antar kelompok yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti yang kita ketahui dalam proses interaksi yang dalam kajian sosiologi itu sendiri, hubungan antar pribadi atau individu ke individu, hubungan antara individu ke kelompok ataupun kelompok dan kelompok. Dan dalam proses interaksi itu akan tentunya seperti yang kita ketahui, tentunya akan muncul kehidupan yang berkelompok juga, yang dimana kelompok-kelompok tersebut itu mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Dalam proses berkelompok itu lambat laun akan mempunyai atau menimbulkan kebudayaan yang merupakan hasil karya cipta dan rasa dan karsa. Kebudayaan itu akan terus menimbulkan suatu lembaga-lembaga sosial yang merupakan kesatuan atau kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang tentunya berkisar pada satu atau beberapa kebutuhan pokok dalam kelompok itu sebenarnya. Bila daripada itu, seiring dengan berkembangnya waktu, maka timbullah lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat yang bisa kita kenal dengan kata apa namanya, stratifikasi sosial, sorry. Lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat yang biasa kita kenal dengan stratifikasi sosial. Dengan adanya kedudukan yang berbeda atau lapisan-lapisan yang berbeda dalam suatu masyarakat, maka hal itulah yang mencerminkan adanya suatu perbedaan. Akhirnya jika bakal timbulnya suatu kewenangan atau kekuasaan dalam suatu kelompok atau daerah tertentu. Nah, selain itu tentunya pendekatan sosiologis, pendekatan hukum juga
gunakan dalam hal ini, dalam artian pendekatan hukum itu bertitik tolak pada hasrat manusia untuk bagaimana senantiasa selalu ingin hidup teratur. Kita kan sebagai manusia ini pasti kebutuhan kita kan ingin bagaimana supaya kehidupan yang kita jalani ini adalah bisa bisa hidup secara teratur dengan adanya norma atau peranata-peranata dengan adanya aturan-aturan yang jelas dalam kehidupan sosial kita. Akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa apa namanya ragam eh, keteraturan, ada beberapa ragam eh, keteraturan di mana keteraturan itu tidak semua orang bisa terima karena adanya kepentingan-kepentingan. Nah, untuk mencegah terjadinya bentrokan, untuk mencegah terjadinya perselisihan akan kepentingan-kepentingan ini, maka manusia itu merumuskan kaidah-kaidah yang merupakan patokan untuk bersikap di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dinamakan aturan atau aturan hukum. Dengan adanya peraturan-peraturan itu, maka biasa kita istilahkan sebagai kaidah. Kaidah. Ada dua macam kaidah di tengah masyarakat, yaitu eh, kaidah yang mengatur kehidupan pribadi dan kaidah-kaidah kepercayaan. Kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan pribadi dibedakan lagi antara kaidah kepercayaan dengan kaidah kesusilaan. Apa itu kaidah kepercayaan? Kaidah kepercayaan itu apa ya? Bertujuan antara manusia eh, menganut kehidupan yang beriman. Nah, sedangkan kaidah kesusilaan itu bertujuan agar manusia bisa mempunyai hati nurani yang bersih. Jadi, itu dua kaidah. Nah, terus kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antara pribadi itu dibedakan lagi menjadi dua antara kaidah kesopanan dengan kaidah hukum. Nah, apa itu kaidah kesopanan? Kaidah kesopanan ini apa ya? Bertujuan untuk melancarkan pergaulan hidup di tengah kehidupan kita, kehidupan sosial kita, melancarkan pergaulan hidup di tengah segala bentuk aktivitas, segala bentuk tindakan sosial kita di tengah masyarakat. Sedangkan kaidah hukum itu betulnya untuk bagaimana mencapai suatu kedamaian, bagaimana mencapai suatu ketentraman di tengah masyarakat. Nah, setelah kita apa namanya kita paham akan bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, di tengah-tengah keluarga kita itu ada kaidah, ada aturan peranatan. Nah, bagaimana bentuk fungsi keluarga di sana? Nah, bagaimana bentuk fungsi keluarga di sana? Nah, berbicara tentang keluarga di sini, ketika berbicara tentang apa namanya peran, maka akan dibatasi eh, pada keluarga Bati. Apa itu keluarga Bati? Keluarga Bati itu adalah keluarga yang terdiri dari suami, ayah, istri, ibu, dan anak-anaknya yang belum menikah. Jadi ada suami atau ayah, istri sebagai ibu dan anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga Bati sebenarnya lazimnya itu apa namanya dikatakan bahwa keluarga Bati itu merupakan salah satu unit pergaulan paling kecil di tengah-tengah masyarakat. Jadi keluarga Bati itu merupakan unit pergaulan paling kecil di tengah-tengah masyarakat. Itu tadi terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang belum menikah. Ini keluarga sederhana lah, keluarga cemara ya. Nah, kenapa dikatakan keluarga Bati itu merupakan keluarga unit terkecil? Karena di luar daripada itu ada yang dinamakan sebagai extended family. Extended family itu adalah merupakan keluarga keluarga luas dan ada juga yang dikatakan sebagai community atau komunitas. Itu merupakan apa namanya unit-unit pergaulan hidup yang besar di luar daripada keluarga Bati itu sendiri. Nah, terus selanjutnya adalah eh, keluarga Bati sebagai pergaulan hidup terkecil di tengah masyarakat itu tentunya mempunyai peranan. Peranannya apa sebenarnya? Peranan-peranan dari keluarga Bati itu seperti apa sebenarnya? Jadi ada empat yang saya akan jelaskan di sini peran dari keluarga Bati. Yang pertama adalah keluarga Bati berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, di mana ketentraman dan ketertiban diperoleh dari wadah tersebut. Jadi keluarga Bati itu fungsi pertamanya adalah bagaimana
dia menciptakan suatu perlindungan yang baik eh, eh, di antara anggota keluarganya, sehingga timbul rasa nyaman, timbul rasa ketentraman, ketertiban dengan adanya wadah itu, dengan adanya keluarga Bati itu. Yang pertama. Yang kedua adalah keluarga Bati merupakan unit sosial ekonomis yang secara material memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. Nah, jadi ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai istri yang bekerja secara domestik di rumah, tentunya merupakan unit sosial ekonomis yang harusnya menjadi suatu wadah untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota-anggotanya, anak, istri dan suaminya. Nah, itu yang kedua. Eh, yang ketiga adalah keluarga Bati itu mempunyai peran untuk menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup. Nah, jadi keluarga Bati itu harus menjadi suatu wadah yang atau sekolah pertama nih untuk anak-anaknya sebagai dasar untuk bagaimana mengetahui kaidah-kaidah hidup yang sebenarnya, pergaulan, pendidikan dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah keluarga Bati merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal. Nah, keluarga Bati ini merupakan eh, lingkup pergaulan paling kecil, tentunya di sana letak manusia mengalami proses interaksi pertama dan sosialisasi yang pertama. Yakni di mana manusia di sana akan mempelajari dan mematuhi norma, kaidah, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Di sana yang pertama diajari. Contohnya ibu mengajari kita untuk bagaimana nanti kalau sudah besar harus eh, menjadi anak yang rajin, menjadi seorang ibu, ayah akan mengajari anaknya bahwa aturan-aturan di luar daripada keluarga ini, ketika kita keluar dari keluarga ini, maka lingkungan sosial ini seperti ini, maka di lingkungan sekolah ini harusnya seperti ini. Itulah kaidah-kaidah dan norma-norma yang harusnya dalam keluarga Bati itu dijelaskan di sana, karena di sana tempat manusia di mana mengalami proses interaksi pertama dan sosialisasi yang pertama atau awal. Nah, dari keempat peranan di atas tentunya kita sadar bahwa eh, betapa pentingnya peranan keluarga Bati, terutama perkembangan kepribadian seseorang, karena timbulnya suatu gangguan pertumbuhan, gangguan kepribadian seorang manusia disebabkan karena apa ya? Karena pecahnya kehidupan keluarga Bati secara fisik maupun mental. Peranan-peranan keempat tadi itu tidak dijalankan, sehingga menimbulkan suatu apa ya, pertumbuhan kepribadian yang tidak sempurna sebenarnya. Nah, eh, di Indonesia yang kita lihat sekarang ini, di lingkungan kita sekarang ini, memang peranan keluarga Bati sangat penting, terutama di kota-kota besar yang seperti kita ketahui perkembangan modernisasi itu sangat pesat, sehingga mempengaruhi lingkungan sosial kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi apa namanya, cara pengambilan keputusan kita dan sebagainya. Nah, selanjutnya, terus bagaimana sih bentuk keluarga Bati di tengah lingkungan sosial masyarakat? Eh, Seperti yang kita lihat di lingkungan kita, sebenarnya eksternal, lingkungan eksternal, peranan peranan lingkungan sosial itu tampak apa ya, tampak lebih besar dibandingkan dengan peranan keluarga Bati. Kenapa demikian? Karena eh, faktor-faktor eksternal lebih besar peranannya dan pembentukannya kepada kepribadian seseorang. Contohnya misalkan lingkungan pendidikan formal, lingkungan pekerjaan, lingkungan tetangga. Lingkungan pendidikan formal contohnya yakni sekolah. Sekolah itu sangat mempengaruhi pola hidup anak-anak, pola hidup remaja, pola hidup eh, apa namanya, generasi generasi kita. Nah, sebab kelompok sepermainan atau kelompok pergaulan itu biasanya tumbuh di pendidikan-pendidikan formal tersebut. Coba lihat pergaulan lingkungan, pergaulan anak-anak atau tantangan kita yang dilorong dibandingkan dengan lingkungan pergaulan misalkan anak-anak yang tinggal di kompleks aspol atau asrama polisi, aspol atau apa asrama tentara, atau yang tinggal di lingkungan-lingkungan elit misalkan, tentu beda. Nah, itulah bagaimana bentuk lingkungan pendidikan formal. Yang kedua adalah eh, lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana tempat di mana tempat suami bekerja atau apa pekerjaan suami atau istri. Nah, tentunya misalkan keluarga yang hidup di tengah
kompleks ABRI misalkan atau wira swasta, rata-rata membawa pola pola hidup kerjaannya ke rumah. Sementara dengan sikap disiplinnya, misalkan seorang guru, orang tua yang berprofesi sebagai guru, tentunya akan lingkungan pekerjaan itu akan dibawa ke pelan-pelan akan dibawa ke rumah. Karena kan disiplin, misalkan seorang dosen, anaknya pasti diajarkan untuk misalkan membaca. Ustadz pasti anaknya tidak mau tidak ingin menjadi anak yang gaul, tidak ingin menjadi anak yang dalam pergaulan bebas, tentunya mengajarkan anaknya dengan Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan pergaulan lingkungan pekerjaan. Jadi eh, hal ini atau lingkungan pekerjaan ini betul-betul sebagai salah satu salah satu peran penting dalam membentuk karakter atau membentuk pola kehidupan generasi atau manusia itu sendiri. Terus yang ketiga adalah lingkungan tetangga. Nah, lingkungan tetangga ini ya mempunyai eh, pengaruh besar juga terhadap keluarga Bati. Eh, eh, Lokasi pemukiman, eh, lingkungan keluarga kan berbicara tentang lokasi pemukiman kita, tinggal di mana. Eh, Misalkan lingkungan kita ada lingkungan pemabuk, lingkungan kita adalah lingkungan orang-orang yang suka berjudi dan sebagainya. Saya pernah tinggal lama di Surabaya. Saya di belakang asrama itu adalah Doli, pusat apa ya, pusat eh, pergaulan atau PSK, tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Doli, mungkin kalian tahu. Nah, saya sering jalan-jalan ke sana, lihat kondisi sosial seperti apa, betul-betul sangat berbeda dengan kondisi sosial di depan asrama saya di perumahan itu, perumahan elit itu. Bagaimana anak-anak di sana yang bersekolah dibandingkan anak-anak yang di belakang asrama itu yang tinggal di lingkungan prostitusi itu ada yang bersekolah ada, tapi tidak banyak yang lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, inilah bentuk bagaimana lingkungan lingkungan eh, tetangga, pekerjaan dan lingkungan pendidikan formal itu sangat berpengaruh terhadap eh, eh, perkembangan perkembangan kehidupan sosial kita ke depan. Makanya dikatakan tadi di awal bahwa eh, peranan lingkungan sosial itu memang tampaknya lebih besar dibanding dengan peranan keluarga Bati. Tapi dengan memperkuat peranan keluarga Bati, maka sebelum generasi kita, anak-anak kita atau saudara-saudara kita kita ini keluar daripada lingkungan keluarga Bati itu, maka akan siap dengan uh, segala bentuk pengaruh yang ditimbulkan oleh ketiga lingkungan itu tadi. Ketika kuat dalam fondasinya, misalkan orang-orang tua bisa mengajarkan anaknya, keluarga bisa menanamkan berapa nilai norma dan aturan-aturan sejak dini, maka saya rasa ranah lingkungan sosial itu juga akan mereka hadapi dengan baik. Gitu. Eh, Terkait masalah keluarga Bati, sebenarnya peningkatan peranan keluarga Bati di Indonesia itu sebenarnya sulit untuk merata. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan eh, masyarakat yang majemuk, terdiri dari masyarakat yang majemuk, suku, adat istiadat yang berbeda-beda, dan itu banyak menimbulkan 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 perbedaan atau peran. Di samping itu tampaknya peningkatan peranan keluarga Batik itu cenderung hanya ada pada lapisan atas, sedangkan seperti yang kita ketahui sekarang lapisan menengah atau perkembangan itu masih menemukan kesulitan-kesulitan karena masih dianutnya tradisi yang kuat. Demikian pula dengan hanya masyarakat yang ada pada lapisan bawah. Adanya aturan-aturan adat istiadat, adanya aturan-aturan norma yang berbeda karena kebajebukan tadi itu menimbulkan cara cara hidup yang berbeda, cara menjalankan peran yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Namun pada intinya, ketika peran keluarga itu
berfungsi dengan baik, ke depan kita akan bahas beberapa peran atau fungsi keluarga, maka eh, lingkungan pendidikan formal, lingkungan pekerjaan, lingkungan tetangga itu eh, akan menjadi apa ya, eh, penopang yang baik juga nantinya terhadap perkembangan kehidupan manusia. Nah, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa peranan lingkungan sosial itu cukup besar pengaruhnya dibandingkan penanaman peran di dalam keluarga. Sebelum misalkan si anak atau generasi ini keluar daripada lingkungan keluarga dan mengenal lingkungan-lingkungan eksternalnya. Dan tugasnya adalah eh, coba Anda cari berapa eh, fungsi keluarga. Nah, tulis saja dulu, jangan jangan dijelaskan, tulis berapa fungsi keluarga, fungsi apa saja, dan eh, bagaimana fungsi eh, aturan hukum di tengah eh, eh, keluarga, bagaimana fungsi hukum di tengah keluarga dan kehidupan lingkungan sosial masyarakat. Yang pertama adalah coba cari fungsi keluarga itu seperti apa, dan yang kedua adalah coba cari bagaimana peranan hukum dalam keluarga dan lingkungan sosial. Tulis di forum, eh, usahakan hanya satu kali komentar setiap orang. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.